SAR pencarian korban pesawat ATR 42500 kembali dilanjutkan pada hari ini. Kami ajak Anda langsung bergabung bersama rekan kami, ada Muhammad Bakri, jurnalis Transmedia. Halo, selamat sore Bakri. Bagaimana perkembangan terkini untuk evakuasi korban maupun serpihan pesawat? Silakan. Baik, terima kasih Heranov dan pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa pada sore hari ini upaya pencarian tim SAR gabungan di posko utama pencarian yang ada di kaki Gunung Bulu Saraung ini terus dilakukan. Dan sampai hari ini, Heranov, sampai sore ini tim masih banyak yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung untuk berupaya melakukan evakuasi dua jenazah yang telah ditemukan pada kemarin dan hari ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa hari ini juga tim SAR gabungan telah mengirim sedikitnya 264 orang yang kemudian disusul secara berkala, dan itu sudah mencapai 900 orang yang naik turun, baik yang melakukan evakuasi dan juga menyuplai logistik dan perlengkapan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan evakuasi, Heranov. Begitu. Baik, ada dua jenazah yang sudah berhasil untuk dievakuasi. Total ada berapa jenazah lagi yang akan dievakuasi, Bakri? Dari manifest yang kita terima sejak awal itu ada 10 manifest, ya, 10 penumpang. Dan tadi sudah ada 2 jenazah, artinya masih tersisa 8 orang lagi. Baik, kemudian apa kendala yang dihadapi oleh petugas tim SAR sejauh ini? Apakah cuaca buruk masih menjadi kendala untuk evakuasi jenazah maupun serpihan pesawat? Baik, di 3 hari pencarian operasi SAR ini memang kendala utama yang dihadapi oleh tim SAR gabungan adalah cuaca dan medan yang sulit. Karena memang kondisi atau posisi korban, 2 korban ini berada di elevasi yang sangat terjal, itu mencapai 90 derajat kemiringan. Sehingga memang dibutuhkan upaya ataupun alat yang memang harus memadai sehingga jenazah ini bisa dievakuasi ke posko utama. Dan Heranov, meski sudah 2 hari ditemukan, 1 jenazah yang kemarin ditemukan memang sampai detik ini belum bisa dievakuasi ke posko utama karena memang dari pagi hujan deras sering turun dan kabut tebal sangat tebal sekali di kawasan puncak Bulu Saraung, Heranov. Apakah benar SAR akan melakukan evakuasi tidak hanya fokus dari udara tapi juga jalur darat, Bakri? Ya, jadi memang upaya yang dilakukan sejauh ini memang hanya bisa dilakukan lewat jalur darat. Karena memang, karena untuk jalur udara tidak memungkinkan sebab cuaca, kendala cuaca, Heranov. Baik, dan juga sudah mulai dilakukan adalah pengumpulan data antemortem, ya. Data antemortem korban yang dimulai dilakukan, sejauh mana upayanya hari ini? Betul, untuk pengumpulan data antemortem memang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, namun tim DVI dari Polda Sulsel juga sudah menyiapkan posko DVI di posko gabungan tim SAR yang ada di Tompok Bulu ini. Oke, apakah ada keterangan dari pihak keluarga sejauh ini di posko pencarian? Ya, sejak 3 hari terakhir dari pantauan kami di lapangan memang baru ada 2 orang pihak keluarga yang datang, itu dari co-pilot yang datang untuk memastikan proses pencarian tetap berjalan di posko utama. Akan tetapi memang pelayanan untuk keluarga itu dipusatkan di posko krisis center yang ada di Bandara Sultan Hasanuddin, Heranov. Baik, Bakri, kita tahu tim sejauh ini masih berfokus pada upaya untuk evakuasi baik itu jenazah maupun
serpihan pesawat. Tapi apakah sejauh ini ada pihak berwenang yang menyatakan ataupun memberikan keterangan penyebab pasti dari kecelakaan ini sejauh ini? Ya, tadi Menteri Perhubungan datang berkunjung bersama Kabasarnas di posko utama dan menyampaikan bahwa kronologis dan penyebab pasti dari kecelakaan pesawat ini memang belum bisa dipastikan karena masih dalam proses penyelidikan KNKT. Dan black box yang sekiranya menjadi petunjuk itu sampai detik ini juga belum bisa ditemukan oleh tim SAR gabungan yang ada di lokasi. Baik, artinya sempat terjadi simpang siur informasi ya. Ada yang menyatakan sempat melihat black box-nya tapi ternyata bukan informasi benar. Lantas bagaimana upaya berikutnya? Sampai kapan akan dilakukan evakuasi? Apakah sepekan akan dilakukan tanggap darurat di sana? Ya, kami belum bisa mengupdate sampai kapan apa operasi SAR ini akan kita lakukan, tapi yang jelasnya tim SAR masih berupaya untuk mengevakuasi korban dan mencari korban lain tentunya. Baik, kita tunggu informasi terbarunya dari sana. Terima kasih untuk waktu Anda. Ada Muhammad Bakri, jurnalis Transmedia. Selamat sore.